Allah Maha Suci Maha Tinggi yang Alkitabiah. Allah Maha Suci Maha Tinggi yang Alkitabiah. Jawabannya nampol. Nampol ya, ketampol ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Pendeta Tan Hoi Nai ya. Setelah very clear dan tidak bisa dibantah bahwa Isa Al-Masih yang ada di Alkitab bahasa Melayu, Isa Al-Masih yang ada di Alkitab bahasa Brunei, Isa Al-Masih yang ada di Alkitab bahasa Sarawak, bahasa Malaysia maupun bahasa Arab, sudah jelas Isa Al-Masih itu adalah 100% Yesus Kristus. Maka kali ini saya mendapat pertanyaan, Pak HTD, ada nggak Allah Maha Suci Maha Tinggi yang Alkitabiah? Oh, ada dong. Jawabannya 100% ada. Penjelasan ini saya memberi edukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Kan saya ditanya, Pak Pendeta Tan Hoi Nai, Pak Pendeta HTD, ada enggak Allah Maha Suci Maha Tinggi itu yang Alkitabiah, ada enggak? Oh, ada dong ya. Dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling toleransi, saling menghargai. Mengedukasi kan boleh ya. Yesaya 57 ayat 15. Sebab demikianlah firman yang maha tinggi, the highest, dan yang maha mulia, the lofty one, dan yang maha kudus, namanya the holy one. Maha kudus sama saja dengan maha suci ya. Lalu apa artinya gelar Allah Maha Suci Maha Tinggi? Ya, Allah memiliki gelar Maha Suci Maha Tinggi ini artinya apa, Pak? Dijelaskan di ayat berikutnya. Dia harus bersemayam di tempat Maha Suci Maha Tinggi. Apa artinya? Dia harus di sorga. Di sorga itu tempat Maha Suci Maha Tinggi itu sorga. Jadi kalau Anda mengklaim Allah kami Allah Maha Suci Maha Tinggi, syaratnya Allahmu itu harus di sorga. Bisa membuktikan enggak? Kalau Kristen bisa. Wahyu 4 ayat 2 ya, di tahta surga hanya duduk seorang. Siapakah dia? Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Oke, jadi arti gelar Allah Maha Suci Maha Tinggi, dia Allah itu harus bersemayam di tempat Maha Suci Maha Tinggi. Siapakah yang bersemayam di tempat Maha Suci Maha Tinggi? Siapa sih yang ada di surga itu? Ayat Alkitab menjawab ya, aku. Yesaya 57 ayat 15. Aku bersemayam di tempat yang Maha Suci Maha Tinggi. Jadi gelar Maha Suci Maha Tinggi, dia harus bersemayam, tinggal di tempat Maha Suci Maha Tinggi. Siapakah dia? Aku. Siapakah aku? Nah, kan dikejar begitu. Lalu siapakah aku? Di Alkitab muncul kata aku itu sejak Kejadian 1 ayat 29 sampai Wahyu 22 ayat 20. Dan semua kata aku menunjuk kepada sebuah nama, yaitu Yesus. Jadi siapakah Allah Maha Suci Maha Tinggi yang syaratnya harus berdiam di tempat Maha Suci Maha Tinggi, yaitu surga? Jawabannya Yesus Kristus. Ya, Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi itu yang Alkitabiah punya nama Yesus Kristus. Ya, jelas tertulis di dalam Yesaya 57 ayat 15. Kesimpulan ya, Allah Maha Suci the Holy One dan Maha Tinggi the Highest adalah Yesus Kristus Isa Al-Masih itu. Mari kita lihat translate berbagai bahasa. Di dalam bahasa Inggris, Maha Suci itu disebut the Holy One. Maha Tinggi itu disebut the Highest. So, the Holy One and the Highest God has named Jesus Christ.
Di dalam bahasa Cina, Maha Suci itu Zui Shen Shen Di. Sedangkan Maha Tinggi itu Zui Gao. Jadi Zhang Di atau Allah Zui Sheng Sheng Di Zui Gao punya nama Yesu Jidu. Di dalam bahasa Arab, Maha Suci itu Subhanahu dan wa Maha Tinggi itu Ta'ala. Jadi Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang Alkitabiah itu punya nama Isa Al-Masih. Ada 4.300 agama dunia. Ada 4.300 agama dunia, keyakinan di dunia ini semua mengklaim punya Allah Maha Suci Maha Tinggi, tetapi ketika ditanya siapa nama Allahmu yang kamu klaim Maha Suci Maha Tinggi itu, mereka tidak bisa menjawab. Satu-satunya yang bisa menjawab bahwa Allah Maha Suci Maha Tinggi yang syaratnya harus berdiam tinggal di dalam tempat yang Maha Suci Maha Tinggi yaitu surga itu dan punya nama itu, satu-satunya yang bisa menjawab cuman Alkitab yaitu Yesus Kristus. Konsekuensi logis, Pak Pendeta HTD, jika Yesus Kristus itu adalah Allah Maha Suci Maha Tinggi, maka Yesus Kristus haruslah Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Mudah. Titus 2 ayat 13, penyataan atau appearing of God, penyataan dari Allah Maha Besar, Yesus Kristus, Allahu Akbar, Isa Al-Masih. Pak Pendeta HTD, buktikan juga kalau memang Yesus itu Allah Maha Suci Maha Tinggi, maka dia harus Allah yang Maha Kuasa. Oh, gampang. Wahyu 1 ayat 8, Yesus Kristus Isa Al-Masih adalah yang Maha Kuasa, Al-Qadir itu. Oke Pak HTD, satu lagi, buktikan Yesus Isa Al-Masih itu Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Alah, mudah banget. Yesaya 9 ayat 6, Yesus adalah Allah yang perkasa, Azza. Dan Habakuk 3 ayat 3, Yesus adalah Allah yang Maha Agung, Jalla. Jadi ya, Allah Azza wa Jalla yang Alkitabiah. Allah Azza wa Jalla ini kan hanya bahasa Arab toh. Yang Alkitabiah itu punya nama Isa Al-Masih. Clear toh? Allah tanpa nama tak bisa dibuktikan. Sehebat apapun Allah, sehebat apapun Tuhan, jika tidak punya nama, maka pastilah tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Ya. Jika tidak, atau setidaknya bisa melakukan the appearing of God, penyataan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, melakukan penyataan atau appearing of God, Allah yang tidak nyata, penyataan artinya jadi nyata, ya, hanya selama 33 tahun. Ulangan 10 ayat 17, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan adalah Tuhan Yahweh, yaitu Yesus. Salam Pendeta HTD. Sekali lagi, ini edukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Nah, sekarang Anda tahu ya, Allah Maha Suci Maha Tinggi. Bahasa Inggrisnya and the Holy One, the Highest. Bahasa Arabnya Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di Alkitab ada itu Pak. Lo ada. Alkitab bahasa Arab ada kok. Ya. Berarti di Alkitab bahasa Arab ada ya Pak. Allah Subhanahu ada. Baca saja Yesaya 57:15. Ya. Ya. Maha Suci Maha Tinggi. Iya, ada namanya. Ini dia yang membedakan dengan semua. Ada 4.300 agama keyakinan di jagat raya. Semua mengklaim kami punya Allah Maha Suci Maha Tinggi. Loh, kalau kamu punya Allah Maha Suci Maha Tinggi, siapa namanya? Wah, kalau nama kami nggak punya Pak. Kalau Alkitab ada namanya, siapa? Isa Al-Masih, jelas. Bisa dibuktikan, bisa. Makanya melakukan appearing of God, penyataan Allah. Allah yang tidak nyata menjadi nyata. Menjadi manusia selama berapa? 33 tahun doang. Ya. Dalam beberapa debat ya, kalau saya rada kesel nih, ya. Orang dikasih tahu kok nggak ngerti-ngerti ya. Ya.
Saya ngomong gini, loh kalau memang Allahmu itu ada, suruh jadi manusia. Untuk melakukan appearing of God. Penyataan Allah, bukan pernyataan, penyataan Allah yang tidak nyata jadi nyata. Halo, hayo, kalau memang Allahmu ada, bisa nggak melakukan appearing of God? Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus yang tidak nyata, tidak kelihatan di surga sana, melakukan appearing of God, penyataan Allah. Ya, Titus 2 ayat 13. Penyataan the great God, penyataan Allahu Akbar. Allahu Akbar dinyatakan. Allahu Akbar juga punya nama, iya. Aduh Pak, berapa kali sehari ya Anda menyebut Allahu Akbar? Sebenarnya Anda sedang menyebut Allahu Akbar yang punya nama Isa Al-Masih. Ya cuman biasanya namanya ditinggalin Pak. Allah Maha Suci Maha Tinggi, nggak komplit gitu loh. Mestinya Allah Maha Suci Maha Tinggi Isa Al-Masih, Allahu Akbar Isa Al-Masih, Allahu Ahad Isa Al-Masih, Yudas 1 ayat 25 ya. Allahu Ahad Warabani Isa Al-Masih, 1 Korintus 8 ayat 6. Kebanyakan Isa Al-Masihnya ditinggal. Seperti itu ya. Ya. 4.300 agama keyakinan di jagat raya ini semua mengaku mengklaim punya Allah Maha Suci Maha Tinggi. Giliran ditanya sinten asmanipun, siapa namanya, nggak ada Pak, muter-muter. ya Pak Pendeta HTD katanya punya istri yang sangat cantik ya. Iya, aku punya istri sangat cantik, paling cantik sedunia. Soalnya yang mau sama saya cuman dia, jadi dia menjadi istri paling cantik sedunia. Aku mau nanya Pak HTD, namanya siapa? Wah nggak ada namanya, berarti Pak HTD cuman ngarang. Fiktif itu, ngakunya punya istri cantik sedunia. Ditanya namanya nggak ada, fiktif itu. Aku punya Allah Pak, wah Allahku itu hebat Pak, wah luar biasa, nggak ada yang menandingi. Sinten asmanipun, siapa namanya? Waduh, gimana ya Pak? Ada 4.300 keyakinan di jagat raya ini. Silahkan klik di Google ya. Jumlah agama strip keyakinan di jagat raya ini ada 4.300. Tidak satu pun yang mengklaim punya Allah, punya Tuhan, yang punya nama. Gak ada satupun, kecuali Allahnya orang Kristen. Fix ya, Alkitabiah. Mau disebut maha besar, maha suci, maha tinggi, maha agung, maha perkasa, fix semua, punya nama. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yesu Jidu, Yasu Kirisuto, Yesus Kristus, Yesua Hamasiah. Clear toh? Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, memberi edukasi supaya semua paham. Oh ini hanya masalah bahasa toh ya. Alkitabiah ada ayatnya kok. Ada ayatnya ya. Seperti itu. Mengedukasi supaya kita tetap saling menghargai, saling menghormati, tetap bertoleransi ya. Kita sadari bahwa Allah kita memang beda kok ya. Silahkan Anda tinggikan, Anda muliakan Allahmu, meskipun Allahmu nggak punya nama ya toh. Silahkan ditinggikan, dimuliakan. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan Allahnya orang Kristen. Nggak usah dibanding-bandingin, sing ada lawan kalau Allahnya orang Kristen ya. Anda imani saja Allahmu ya. Oh Pak, jadi yang imani saja itu justru di luar Kristen lah. Iya. Kok orang Kristen Pak yang suka dituduh imani saja? Lo imani saja bagaimana? Wong ada namanya kok. Allahnya ada namanya. Ya. Yang imani saja ya yang sana, ya toh. Imani saja Allahmu, ya toh. Ya, kalau Allahnya orang Kristen kan jelas. Punya nama, bisa dibuktikan, pernah melakukan appearing of God, penyataan Allah. Ada nggak Allah lain yang bisa begitu, yang bisa jadi manusia? Makanya Yesus jadi manusia diolok-olok kan? Betul kan? Lo kalau jawaban saya simple. Lo kalau memang Allahmu ada, silahkan niru jadi manusia. Itu untuk membuktikan penyataan, ada ayatnya lo, Titus 2 ayat 13. Jadi Allah menjadi manusia itu untuk bukti bahwa Allah itu ada.
ringan banget Pak Pendeta HTD ini kalau jelasin. Ya santai-santai saja saya mah. Ya kita sudah ngerti nih pager-pagernya ini. Kelompok dia tuh nggak akan bisa lewat di sini, nggak akan bisa. Udah ngerti kita, ya toh. Kita tetap merajut bingkai toleransi ya Bapak Ibu Saudara ya. Makanya kami selalu mengatakan yakini masing-masing ya. Nggak usah kamu bandingin. Yang jadi masalah itu kan kamu tuh banding-bandingin terus gitu loh. Yang jadi masalah kan itu. Kamu yakini saja Allahmu. Ya, Allahmu diyakinin, agamamu diyakinin, silahkan. Itu yang benar. Tapi jangan pernah kamu banding-bandingin. Nggak kayak ayah Allahnya orang Kristen itu mati disalib. Itu yang nggak bolehnya di situ. Ketemu sama HTD 1 menit tak jeglekin, tahu nggak? Kalau ketemu sama HTD, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, kita tetap merajut ya, saling menghargai, saling menghormati. NKRI harga mati, betul. Ya, jangan lupa. Persatuan Indonesia itu nomor 3. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.